Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang penerapan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali, sejumlah aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat harus dibatasi dan dihentikan sementara pada periode waktu 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Untuk itu, Perumda Pasar Jaya menutup Pasar Blok A, Pasar Blok B, dan Pasar Blok F Tanah Abang sebagai pusat aktivitas jual beli kebutuhan tekstil dan pakaian. Sementara Blok G Pasar Tanah Abang sebagai pusat perdagangan berbagai macam kebutuhan pokok masih beroperasi dengan pembatasan kapasitas yaitu 50% dan pembatasan jam operasional hingga pukul 8 malam. Pada penerapan PPKM darurat kali ini, petugas gabungan TNI dan Polri, Satpol PP yang dibantu Dinas Perhubungan dan Dinas Pemadam Kebakaran melakukan penertiban seperti pembubaran kerumunan masyarakat, pendisiplinan protokol kesehatan, serta penertiban aktivitas perdagangan yang tidak sesuai dengan izin operasi bagi sektor non-esensial dalam masa PPKM darurat. Kita ketahui bersama bahwa dari tanggal 3 Juli sudah diberlakukan PPKM darurat, ya. Jadi di situ menyebutkan yang juga diatur dalam keputusan gubernur bahwa yang non-esensial dan esensial ya ada aturannya. Nah, jadi hari ini kita melakukan pengawasan dan penindakan kepada usaha-usaha yang tidak diperbolehkan dibuka, ya. Jadi seperti contoh yang jualan baju, nah ini tidak termasuk dalam yang esensial, ya. Jadi untuk yang non esensial kami lakukan pengawasan untuk ditutup. Kondisi lalu lintas yang lengang serta pengunjung kawasan pasar yang sepi berdampak pada penurunan omset dan meruginya para pedagang yang masih berupaya untuk menjajakan barang-barang miliknya. Salah satunya adalah Armin yang masih berjualan tas-tas jualannya. Kondisi PPKM darurat berdampak pada penurunan omset hingga 60%. Keadaan tersebut mendorongnya untuk tetap berjualan karena memiliki tanggungan untuk membayar uang sewa toko. Maksudnya ya keadaannya sekarang ini ya semakin parah sih, luar biasa. Ya biasa bisa terjual barang 2-3, sekarang waduh. Ya alhamdulillah ibaratnya kalau ada juga orang belanja 1-2 gitu. Wah jauh berbeda. Lebih kira-kira 60%. Ya biasa ada laku 3, sekarang laku 1 aja dah, alhamdulillah gitu. Ya kalau untuk penjualan harapannya kalau bisa kalau ini udah mau masuk anak sekolah harapannya lebih bagus lah daripada yang sekarang ini. Kalau sekarang lepas makan aja udah alhamdulillah belum tentu dapat, apalagi buat bayar kontrakan. Hal yang sama juga dirasakan Teti, pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang. Di tengah kondisi sepinya pengunjung dan aktivitas perdagangannya dibatasi, pendapatan hasil berjualan kopi dan makanan ringan miliknya sepi pembeli dan sepi pemasukan. Dagangan saya tambah merosot, terus gimana lah lebih baik lah biar kayak semula lagi gitu. Maksud saya kan jadi kita kan pemasukan ada gitu, jadi kasihan lah yang lain-lainnya gitu. Kita kan di sini kaki lima perlu makan, kalau kita nggak jualan bagaimana? Ya habis kalau nggak gitu kita makan dari mana? Coba namanya kita kan penjualan kecil-kecilan gini. Ya bukan saya aja sih, ya harus tolonglah kebijaksanaan, kasihan yang lain gitu. Mengalami kondisi tersebut, para pedagang dan pelaku usaha berharap agar kondisi angka kasus COVID-19 semakin dapat ditangani dan kondisi perekonomian kembali normal. Priscilia Claudia, Angga Fridaysan, DAI TV.